kapasitasnya berapa ton? 30 Pak. 30. Jalan provinsi kapasitasnya berapa? 8 ton maksimal. Kalau sebelumnya kita ngomongin soal Donald Trump, pemimpin negara yang rame banget jadi perbincangan publik, Indonesia nggak mau kalah. Ada juga nih pemimpin daerah bahkan yang belakangan juga rame banget jadi perbincangan publik. Ya, Pak. Hidup Bapak Aing, hidup! Kamu cukup Bapak Aing! Kebijakan-kebijakannya dinilai kontroversial, putusannya dinilai absurd, plus senangnya ngonten di medsos. Bener konten. Siapa lagi kalau bukan Deddy Mulyadi alias KDM. Yuk kita bahas. Dari sederet nama kepala daerah, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ini nih jadi salah satu sosok yang paling rajin banget bikin konten yang isinya kegiatannya selaku pejabat publik. Video-video aktivitasnya pun ngebanjirin media sosial. Dari kegiatannya itulah akhirnya muncul istilah gubernur konten. Istilah ini sebenarnya dilontarin sama Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud waktu rapat dengar pendapat DPR sama Kemendagri dan sejumlah kepala daerah di gedung DPR Jakarta Selasa 29 April lalu. Deddy sih juga sempat ngebalas celutukan Rudy soal gubernur konten. Bukannya tersinggung, dia malah justru bersyukur karena dia menganggap konten-konten yang dia buat selama ini mampu mangkas belanja rutin iklan secara signifikan. Deddy bilang kalau biasanya iklan di Pemprov Jabar itu kerja sama medianya bisa sampai 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar rupiah aja tapi viral terus. Peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, Firman Nur, bilang aksi Deddy yang terekam lewat konten-kontennya bisa dimaknain dari dua sisi. Ada sisi terang, ada sisi gelap. Sisi terangnya, video itu nunjukin seolah keberanian Deddy ngelawan hal-hal yang nyalain aturan, termasuk juga soal responsivitasnya atas keluhan-keluhan warga. Nah, sisi gelapnya, masalah-masalah yang muncul bakal nunjukin adanya kegagalan sistem pemerintahan ngatasin berbagai persoalan warga yang seharusnya nggak perlu gubernurnya sampai turun tangan. Apalagi terkini udah mulai ngurusin anak nakal juga. Nah, pakar komunikasi politik dari Unpad, Kunto Adiwibowo bilang, Deddy ini bukan yang pertama manfaatin konten buat ngebentuk citra dirinya. Gubernur Jabar sebelumnya, Ridwan Kamil atau RK juga udah ngelakuin di jabatan yang sama, cuma platformnya aja yang beda. Akun media sosial ini emang bisa dijadiin saluran komunikasi pemimpin dan warganya. Maka itu bakal lebih baik kalau interaksinya terjadi dua arah. Nah, itu yang belum ditemuin dari yang dilakuin Deddy dan RK. Konten-konten Deddy ini bisa ngebangun persepsi politik sebenarnya. Tapi sayang, gaya komunikasi kayak gini nih yang seringkali nggak nyelesain permasalahan secara utuh. Ada indikasi masalah-masalah yang dirampungin cuma kasuistik. Gubernur ngonten itu sih sah-sah aja, apalagi kalau konten-konten itu dijadiin modal politik ke depannya. Tapi yang perlu diingat, jangan sampai lupa sama tugas utamanya, karena rakyat justru menanti kinerjanya di tempat nyata, bukan cuma di jagat maya. Nah, yang nggak boleh dilewatin juga terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarin. Jangan sampai salah ambil keputusan cuma demi viral di media sosial, apalagi sampai nimbulin polemik, kayak soal anak nakal masuk barak. Langkah Demul ngirim siswa nakal ke barak militer buat ngejalanin pembinaan ini nyatanya nggak mulus, malahan bikin kontroversi. Kalangan aktivis perlindungan anak bilang pendisiplinan anak pakai cara-cara pendekatan militer ini ngelanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Nggak cuma ngelanggar hak-hak anak, langkah ini juga dinilai bertentangan sama prinsip-prinsip dasar perlindungan anak dalam hukum nasional dan internasional. Lagian emang kenapa harus barak militer sih pilihannya? Apa memang anak nakal ini dianggap sebagai ancaman sosial yang perlu disingkirkan sementara ke lingkungan yang keras? Pemahaman Pak Deddy terhadap memasukkan anak ke barak militer itu adalah kaitannya dengan kedisiplinan. Artinya memang yang diajarkan itu bukan tentang bagaimana defensif mempertahankan dan kekerasan gitu ya, mempelajari kekerasan. Maksudnya baik gitu ya, tapi sekali lagi sudah ada mekanisme sipil yang mengelola itu. Mestinya Pak Deddy berkoordinasi terlebih dahulu. Itu saja sebenarnya. Barak militer akhir-akhir ini emang jadi tempat yang populer banget disebut-sebut, terutama pas munculnya wacana pengiriman anak-anak bermasalah buat ngejalanin pembinaan di sana. Tapi apa sih sebenarnya barak militer itu? Apa esensinya? Kegiatannya apa aja? Siapa aja yang di sana? Terus apa sih dampaknya bagi masyarakat? Apalagi dalam konteks pembinaan anak atau remaja ini. Lalu anggarannya dari mana? Barak militer adalah fasilitas tempat tinggal prajurit yang dirancang buat ngedukung operasi, pelatihan, dan kegiatan militer lainnya. Istilah lainnya tangsi. Nah, tangsi di masa kolonial adalah tempat tinggal pasukan dengan fungsi administratif dan militer. Sekarang barak militer fungsinya nggak cuma jadi tempat tinggal, tapi juga jadi pusat pelatihan yang nanemin disiplin, kerjasama, sampai ketahanan fisik.
Di Indonesia sendiri, barak militer kayak yang ada di bawah komando TNI sering jadi simbol ketertiban dan keteguhan. Aktivitas di barak militer ini sebenarnya lebih ke rutinitas yang sifatnya terstruktur. Misal, prajurit bangun pagi, biasanya sebelum matahari terbit, terus olahraga fisik kayak lari atau latihan ketahanan. Habis itu lanjut ke kegiatan rutin lain kayak bersih-bersih. Terus mulai deh pelatihan militer kayak penggunaan senjata sampai strategi tempur. Tapi nggak cuma itu aja, ada juga pembinaan mental dan spiritual. Nah, penghuni barak militer ini sebenarnya emang prajurit aktif dari 3 matra TNI. Mereka tinggal di barak selama masa tugas atau pelatihan. Baru deh, selain itu barak juga nampung peserta pelatihan khusus kayak calon tentara atau anggota polisi. Di beberapa kasus, barak akhirnya jadi tempat pembinaan buat kelompok tertentu. Misal, remaja yang dianggap butuh pendidikan karakter. Pelatihnya siapa? Biasanya sih perwira militer berpengalaman yang punya peran kunci buat ngebimbing dan ngawasin semua aktivitas. Soal pembiayaan, sementara ini sih masih ditanggung sama Demul pribadi dan Bupati Purwakarta. Mantep tuh. Nah, barak militer punya pengaruh yang signifikan buat masyarakat sekitar sebenarnya. Positifnya, barak ini seringkali ningkatin rasa aman buat warga sekitar karena ngerasa dijaga sama prajurit-prajurit. Tapi nggak bisa dipungkiri, pendekatan militeristik terutama kalau diterapin sama kelompok sipil, apalagi remaja atau anak-anak bisa memicu kekhawatiran nih. Ada yang anggap lingkungan yang terlalu keras ini nggak selalu cocok buat semua individu, terutama mereka yang butuh pendekatan psikologis atau emosional yang lebih lembut. Apalagi ada beberapa kasus, anak-anak justru nerima kekerasan dari orang yang dampingin, yang seharusnya ngasih perlindungan. Nah, sebenarnya kontrolnya tidak pada anaknya, kan? Anak tetap harus masuk di dalam kontrol keluarga, kan begitu. Dan di luar kontrol keluarga kan ada pemerintah ya, ada dinas-dinas, ada pihak-pihak yang memang ngurusi kenakalan remaja, bahkan ada pembinaan, bahkan ada penjara anak-anak, kan itu kan sudah mekanismenya sebenarnya sudah rigid gitu ya untuk mengelola hal-hal tersebut. Cuman sekali lagi mari kita kembalikan pada keluarga. Nah, keluarga ini dalam konteks sekarang ini masih sedikit bermasalah ya, karena itu tadi kan krisis ekonomi, desakan tekanan ekonomi yang kemudian memaksa orang tua harus fokus untuk mencari pendapatan kan gitu, sehingga mereka tidak fokus untuk mengurusi anak-anaknya, sehingga kontrol terhadap anaknya itu lemah kan begitu. Pendidikan yang berbasis kemiliteran ini bisa jadi salah satu upaya ngatasin problem kekerasan yang ngelibatin anak. Tapi yang nggak boleh dilupain, program kayak gini harus dilengkapin sama upaya memperbaiki ekosistem yang memengaruhi tindakan kekerasan pada anak. Soalnya gini, boleh jadi sikap sama perilaku anak membaik setelah ikut pembinaan di barak. Tapi kalau ekosistemnya nggak berubah dan anak balik kejebak lagi dalam ekosistem yang buruk, ya pasti bakal berpotensi mereka balik nakal lagi. Nah, ketika ini sudah terlanjur dimasukkan barak militer, apakah itu solusi? Belum tentu. Karena bisa jadi anak kemudian mempunyai pandangan gitu ya. Oh, ternyata ketika saya masuk di militer, saya itu justru mempunyai semangat juang lagi. Kan itu kan. Mempunyai semangat juang, mempunyai semangat defensif untuk mempertahankan harga diri, bisa jadi mereka tidak lagi bisa beradaptasi dengan situasi-situasi yang ada di luar, tapi sebaliknya justru mereka mengalami kebingungan-kebingungan baru, dan kemudian bisa jadi solusinya adalah tadi bentuk-bentuk kekerasan karena mereka sudah kenal dengan bapak-bapak militer kan begitu kan. Senior Director of Advocacy and Campaign Save the Children, Tata Sudrajat bilang, sebagai salah satu metode perubahan perilaku, pendidikan berbasis kemiliteran juga bisa diterapin ke anak dan remaja. Tapi bentuknya kayak latihan fisik, disiplin, tanggung jawab, ketangkasan, kerjasama tim, dan solidaritas yang bisa ngasih pengaruh positif buat anak atau remaja yang ngikutin program tersebut. Nah, ada banyak metode buat perubahan perilaku, buat ngebuktiin pendidikan berbasis kemiliteran ini seharusnya diikuti sama monitoring perubahan perilaku dan evaluasi. Nggak cuma pas proses pendidikan, tapi juga pasca pendidikan. Kalau dalam konteks pembinaan anak atau remaja, barak ini fungsinya jadi sarana pendidikan karakter, bukan tempat hukuman, meskipun tetap tujuannya nyiptain lingkungan yang tertib dan kondusif. Masalah kenakalan ini sebenarnya bersifat kompleks dan gak cuma dipicu dari individu si anak itu sendiri. Faktor keluarga juga harus dapat pembinaan biar bisa ngedidik dan ngasih kasih sayang buat anak-anaknya. Karena memang pada prinsipnya koridor-koridor hak asasi manusia memang tidak
menekankan bahwa pembinaan itu pada konteks militer kan gitu. Nah, mereka berbeda, perkembangan anak, pertumbuhan anak itu berbeda dengan kemiliteran, meskipun secara konseptual disiplinnya sama gitu ya. Bangun tidur harus pagi, harus bisa menyiapkan diri, tapi itu harus bisa dilakukan di rumah dan itu harus dikontrol oleh orang tua. Nah, ini yang PR beratnya adalah tugas dari pemerintah adalah bagaimana mendorong keluarga kemudian perhatian kepada anak-anak mereka. Nah, termasuk mereka pasangan-pasangan muda yang akan berkeluarga. Disinilah peran Kementerian Keluarga Berencana dan kemudian juga dinas sosial maupun birokrasi yang mengurusi anak terlibat secara aktif, seharusnya seperti itu. Nah, yang perlu jadi pertimbangan, negara harusnya bisa ngasih ruang kebebasan buat anak untuk jadi diri mereka sendiri dan ngefasilitasin pendidikan yang memungkinkan anak berkembang sesuai sama potensi maksimalnya sebagai manusia. Pada akhirnya, semua pihak pasti pengen pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Tapi yang perlu diingat lagi, jangan sampai niat baik itu cuma sekadar sensasi. Semua mesti terencana dan terukur buat masa depan yang lebih baik.